Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap. Pastinya. Iya, selamat Jumat berkah buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Gelap pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam BSG 8.1, yaitu config Dream Symphony by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Yap, kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu teman-teman. Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps, namun cuaca hari ini sedang tidak mendukung ya, sedang mendung dan gelap atau low exposure seperti ini cuy. Tapi kita belum tahu untuk hasilnya seperti apa. So seperti inilah untuk preview penampakan mode video Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Gelap ya. Sudah sangat kerasa meskipun kita belum melihat hasilnya. Di sini tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa juga. Dan di sini kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, holder atau tripod lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. So langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil video Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Gelap. Luar biasa, sangat stabil dan steady sekali. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa. Video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal. Dan jika HP kalian sudah support untuk video Ace ataupun OIS, kalian tinggal sesuaikan session edit per device seperti di tutorial sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret terlebih dahulu dengan rincian AWP aktif, HDR plus enhance ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Gelap, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Keren banget ya, bener-bener ala-ala mimpi teman-teman. Hasilnya seperti ini, soft, dan untuk color gradingnya juga sangat kerasa sekali dengan karakter warm dan memberikan efek dramatis seperti ini. Namun skin tone manusianya juga tetap natural ya, tidak berubah menjadi kemerahan ataupun kekuningan cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dengan rincian AWP aktif dan HDR plus enhance. Langsung aja kita fokuskan dan kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Gelap, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Keren banget ya, bener-bener estetik dan dramatis sama seperti di mode potret tadi cuy. Di sini warnanya tidak ada yang gonjreng sama sekali, dan ketika kita gunakan untuk foto refleksi seperti ini pun juga sangat recommended ya. Kontras dan exposure-nya juga sangat pas sekali kita gunakan foto dengan cuaca mendung seperti ini cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potret yang kedua seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dengan rincian AWP aktif dan HDR plus setengah ya. Langsung aja kita tap seperti ini, kita shoot. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget. Jadi ketika kita gunakan untuk AWP non aktif, hasilnya sangat berbeda dengan AWP aktif tadi cuy. Tone yang dihasilkan di sini lebih gonjreng ya. Kalian lihat di bagian dynamic range-nya, kelihatan langitnya birunya sangat nampak sekali, dan untuk di bagian shadow-nya pun juga ada peningkatan daripada di AWP aktif tadi yang cenderung lebih gelap ya cuy ya. Untuk di bagian exposure-nya, tone yang dihasilkan pada AWP non aktif cenderung lebih dingin seperti ini, dan untuk skin tone-nya jauh lebih natural ketika kita gunakan untuk AWP aktif. HDR-nya pun juga enak, meskipun kita menggunakan HDR plus setengah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita mendapatkan hasil yang sangat SD juga cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode kamera yang kedua seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go.
Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi, dan saat ini kita menggunakan HDR plus enhance dan AWP nonaktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai, dan setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil di mode kamera yang kedua, Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Club dengan AWP aktif, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Bener kan? Sama seperti dengan mode potret yang kedua dengan AWP nonaktif karakternya, cuy. Kalian bisa lihat di sini warnanya cukup berbeda sama sekali dengan AWP aktif. Meskipun di AWP nonaktif seperti ini juga menghasilkan vignette di bagian tepi-tepi gambarnya untuk meredus exposure yang berlebihan, namun untuk di bagian saturasinya jauh berbeda ya. Kalian bisa lihat di bagian warna hijau pohonnya sangat gonjreng sekali, dan dynamic range-nya pun juga luas. Warna birunya juga enak, soft sekali teman-teman. Jadi mengingatkan saya seperti hasil dari kamera Leica ya. Hasilnya karakternya juga hampir sama seperti ini. Detail yang dihasilkan pun juga sangat enak, meskipun dengan jarak yang seperti ini pun masih terlihat dengan jelas untuk setiap objek di bagian depannya aja ya. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya teman-teman. So di sini saya mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. So seperti biasa di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2AP di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya. Sudah aktif semua, dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video ini, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZRCiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Dream Symphony.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada MGC 8.1101 A9 GV1Setfix ENG.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config yang atas sendiri ini, kita klik, kemudian di sini kita pilih menu save, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder MGC 8.1101 config di dalam folder download kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik save seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Dream Symphony. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2AP yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultra wide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultra wide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2AP di device kita masing-masing. Nah, cara mengeceknya gampang banget kok. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia. Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2AP di device kita masing-masing.
setting. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas untuk level 3. Dan level 3 sendiri di sini berarti saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita langsung aja copy file config dengan level kamera 2AP di device kita masing-masing. Di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan, lalu di sini kita pilih menu salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Setelah itu kita menuju ke folder download utama, ini dia. Kemudian di sini kita pilih folder MKJ 8.1101 configs ya, ini dia. Kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV yang aux ya, karena level kamera 2AP di device saya level 3 dan sudah support mode ultrawide maupun mode video stabilizer. Kita langsung aja klik seperti ini file config-nya, dan ya, config siap untuk digunakan. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Symphony by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.